Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah berkenan join pada free webinar menulis itu mudah dalam 21 hari ya. Insya Allah pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada sore hari ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Insya Allah pada sore hari ini kita kedatangan satu penulis yang sangat amat luar biasa dan sudah siap meluncurkan buku keduanya malahan ya. Di challenge di bulan Maret, semoga buku kedua terbit di bulan depan. Dan buku pertamanya sendiri ini pun terbilang singkat penulisannya. Dan nanti Kak Titi akan banyak bercerita tentang bagaimana sih buku beliau dan bagaimana cara menulisnya dengan cepat dan tepat. Karena untuk menulis buku banyak orang yang bermimpi, tapi terkadang mereka tidak mengetahui apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan agar buku kita bisa terbit. Oke, sebelum masuk ke buku pemaparan buku Kak Titi, sebenarnya apa sih yang menggerakkan Kak Titi sehingga pengen menulis sebuah buku? Silakan Kak. Nanti ada di penjelasan saya. Ya. Iya. Kalau gitu biar lebih jelasnya kita langsung dengarkan paparan singkat dulu ya dari Kak Titi. Setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab. Sharing-sharing ya. Silakan kepada Kak Titi waktu dan tempat. Terima kasih banyak Coach Hari. Mungkin saya minta bantuan share screen atau saya yang share screen? Bisa langsung share screen. Nah, siap. Kelihatan ya? Ya, betul sekali. Boleh naik dulu ke halaman 1? Ya, siap. Ya. Di show. Sorry. Catat. Bisa di show, ya. Ya. Kelihatan ya? Ya, tapi belum di show di saya, Kak. Oh, belum? Iya, masih loading kayaknya. Masih loading. Udah kelihatan? Digeser slide-nya, apakah ada pergerakan? Kelihatan? Di saya tidak ada pergerakan. Nah, saya ulang. Atau saya minta tolong tim Hafasa saja atau gimana? Boleh dikirim ke saya. Ya. Saya share. Filenya udah dikirim? Ya. Sudah saya kirim ke Hafasa ya? Ke saya atau ke? Oh, ke Daim Akbar. Oh ya, sebentar. Saya aja. Siap. Bentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam wabarakatuh. Sudah dikirim ya, Coach? Ya, download dulu ya. Ya. Wah, ada ibu manajer ya? Ada ibu manajer, saya yang baru lihat. Oke. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah, Coach. Saya sudah perbesar.
Ya, sudah. Oke, waktu dan tempat Ya. silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada sore hari ini kita bisa berkumpul tatap maya di sini sebagai salah satu wahana silaturahmi bagi kita semua. Alhamdulillah. Meriah, ada suara bayi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan baik ini saya ingin berbagi bersama teman-teman semua, Bapak dan Ibu, teman-teman semua untuk berbagi tentang menulis buku dalam 21 hari. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semua? Sehat semua ya? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah. Di Cirebon dingin, lagi hujan. Alhamdulillah, suasananya mendukung sekali. Di sore hari ini kita mendapatkan kesempatan berharga sekali bisa bertemu dengan Ibu dan Bapak semua. Harapannya sore ini menjadi sore yang penuh dengan keberkahan. Meskipun tidak banyak mungkin yang bisa saya berikan, tapi paling tidak keberkahan silaturahim itu yang ingin saya dapatkan dan kita dapatkan semua. Silakan selanjutnya Coach Afwan ya, jadi Coach Hari yang ini. Maaf. Sebelum saya menyampaikan tentang bagaimana menulis dalam 21 hari, baru perdana ini Coach, saya ingin menyampaikan mengapa harus menulis. Yang pertama, menulis ini seperti yang saya dapatkan dari ilmu-ilmu termasuk coaching dari Coach Hari dan semua teman-teman itu adalah sebuah wadah untuk melatih kreativitas berpikir. Kenapa demikian? Karena kita mengalami masa yang berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Apalagi masa sekarang. Hampir 2 tahun, bahkan mungkin lebih ya, kita menghadapi masa-masa pandemi di mana aktivitas kita ya melulu di depan laptop, di rumah, bahkan mungkin di kantor pun terbatas dan sangat-sangat terbatas. Namun kita jangan biarkan pikiran kita tenggelam dalam kejenuhan. Dan selain itu juga, ketika kita berusaha untuk beramal yang baik, tentu sebagai konsekuensi logisnya, seorang yang ingin beramal secara ikhlas itu akan berpikir kreatif untuk menjadikan amalnya itu berharga. Jangan sampai kita mentok di satu masalah, mentok di satu keadaan, lalu kita tidak mau berpikir lebih jauh. Padahal kita diberi kesempatan untuk berpikir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Coach, berlatih untuk tetap produktif. Usia saya sudah tidak muda lagi. Mungkin di sini lebih banyak yang lebih muda dari saya. Namun kesempatan, waktu, dan kemudahan yang diberikan ini, apa salahnya? Dan mungkin akan lebih baik ketika kita tetap menjadi orang yang produktif. Satu hal yang bisa menjadikan diri kita produktif adalah berpikir sejenak gitu ya. Kemudian menuliskan apa yang kita pikirkan. Karena tidak selamanya kita melakukan sebuah pekerjaan yang terus-menerus aktivitas fisik. Tapi aktivitas berpikir perlu kita lakukan dengan terarah. Nah, selanjutnya di poin berikutnya, Coach, melatih diri untuk konsekuen dengan apa yang dikatakan. Mengapa demikian? Karena kalau kita sekedar berpikir tanpa dituangkan dalam sebuah tulisan, kemudian sekedar berbicara tanpa dituangkan dengan sebuah tulisan, bisa jadi namanya manusia ya, tempatnya lupa. Apa yang kita pernah pikirkan dan apa yang pernah kita katakan, kadang kita langgar juga gitu. Tapi ketika kita punya sebuah karya buku atau karya tulisan, kita bisa membaca kembali, oh ternyata dulu saya pernah punya idealisme bagus, kenapa tidak saya lakukan? Dulu saya punya rencana bagus, kenapa saya lupa? Itu sambil melatih diri konsekuen dengan apa yang kita katakan. Itulah kenapa kita harus menuangkan dalam sebuah tulisan. Kemudian, Coach, yang keempat, merasa lebih tertata urusan-urusannya atau terorganisir.
Nah, dengan tulisan kita bisa lebih mudah untuk mengetahui sejauh mana kita sudah melakukan apa yang pernah kita rencanakan. Sehingga hari ini kita akan berpikir bahwa hari ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Karena kita ada tulisannya, tuh catatan tulisannya. Mungkin dulu saya suka buat agenda. Saya suka menulis, tetapi kan tidak tertata nulisnya gitu ya. Asal ada waktu saya nulis gitu, asal ada kesempatan membuat menulis di agenda-agenda. Namun ketika tulisan itu tertata dalam sebuah karya buku, kita sudah punya rencana-rencana yang seharusnya kita lakukan dan terorganisir. Setelah itu baru kita maju lebih selangkah lagi ke depan, maju lagi selangkah lagi ke depan, dan berani gitu mengurus konsekuen dengan apa yang kita katakan tadi, dan berani untuk menata urusan-urusan kita. Kemudian selanjutnya, nah ini yang penting juga, yaitu mengenal kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Terus terang, awal saya menulis buku, kemudian membaca lagi dari awal, kemudian setelah selesai kan dibaca lagi dari awal gitu. Itu saya semakin mengenal diri sendiri dan semakin mengenal kekurangan diri sendiri dan kelebihan diri sendiri. Kalau seorang yang mau wawancara ketika mau mendapatkan pekerjaan kan biasanya suka bingung mencari apa kelemahan aku, apa kelebihan aku. Salah satu caranya adalah menulis. Menulis ini kita mengetahui sejauh mana kita bisa memberikan gambaran, memahamkan orang lain, kemudian bisa merangkai sebuah kata-kata yang bisa dipahami oleh orang banyak, bukan untuk konsumsi diri kita sendiri. Ya, mungkin lebih jelas di poin berikutnya, Coach. Poin selanjutnya, meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia sesuai PUEBI, Prinsip Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau dulu EYD ya, sekarang PUEBI. Banyak sekali hal yang harus kita pahami dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, yang mungkin kalau guru mungkin sudah, seperti saya guru mungkin sudah akrab dengan ini gitu ya. Mungkin banyak juga guru yang tidak mengenal ini karena jarang menulis. Tapi secara umum kita harus mengenal prinsip umum ejaan bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, dan kita cintai sendiri bahasa Indonesia dengan bahasa yang baik, pembahasaan yang baik. Saya merasakan sekali kelemahan dan kelebihan yang saya rasakan, terutama kelemahannya ya ketika menulis itu, ketika dibaca kembali, nah ini kok nggak sesuai gitu ya. Dan mencoba untuk merangkai-rangkai kata kembali dan diskusi dengan orang-orang yang ahli, dan perlu ada pengarahnya gitu, perlu ada yang coaching saya supaya bisa mendapatkan tulisan yang bisa difahami, yang tegas, yang tidak membuat orang ragu-ragu, yang bisa menginspirasi. Disitulah pentingnya kita memahami prinsip umum ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Coach. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Kita tahu menulis buku bukan untuk konsumsi sendiri, tetapi untuk orang lain juga, bahkan untuk orang banyak. Harapannya ketika di awal menulis, buku ini bisa dikonsumsi masyarakat yang lebih luas, jadi bukan buku khusus dulu gitu ya, tapi buku yang bisa dicerna oleh orang banyak. Namun ada konsekuensinya ketika kita menyampaikan ilmu, bahwa apa yang kita sampaikan haruslah ilmu yang benar gitu, ilmu yang bisa menebar manfaat. Dan ini insya Allah sangat bermanfaat dan berharga sekali bagi kita agar kita bisa mendapatkan keberkahannya dari ilmu tersebut. Gitu ya. Karena ketika orang bisa melakukan apa yang sudah kita sampaikan di dalam buku itu, insya Allah manfaatnya bisa berkah. Selanjutnya, Coach. Nah, buku pun menjadi media komunikasi yang baik. Ketika kita sulit berkomunikasi dengan orang lain atau baru berkenalan dengan orang lain, bisa jadi buku ini salah satu media komunikasi yang baik untuk bisa mengenal satu sama lain, untuk bisa menambah ilmu, dan kita bisa saling berbagi buku, berbagi silaturahmi dengan orang lain. Tuh. Kemudian yang
Terakhir, dari mengapa menulis buku adalah menghibur. Bagaimanapun ketika suatu aktivitas, khususnya menulis buku, dilakukan dengan senang hati, ya, apalagi kita harus berpikir kreatif, itu harus dalam kondisi hati kita tenang, hati kita senang, gitu ya. Dan ini salah satu yang bisa menghibur kita, gitu, menghibur suasana kita. Sebagai rekreasi mental kalau bagi saya ya, sebagai rekreasi, salah satu rekreasi di dalam suasana yang kita sulit untuk bepergian kemana-mana, salah satunya adalah mencurahkan semua apa yang ada dalam pikiran ini, biar terarah, ditulislah buku, biar terarah pula, dibayangkan bahwa ini akan dibaca oleh orang banyak, sehingga saya konsekuen dengan apa yang harus saya katakan. Dan tentunya buku itu akan menjadi enak dibaca ketika buku itu punya kalau di nada suara ada nadanya gitu ya, ada iramanya gitu ya, tidak monoton. Sering saya membaca sebuah buku, penulisnya bagus, penulisnya seorang orang pakar gitu ya, tapi pertama dari sisi layout-nya gitu ya, mungkin terlalu rapat gitu ya, bagi saya yang usianya sudah seperti ini agak kurang menyenuhkan, tulisannya terlalu kecil-kecil, atau ada banyak pengulangan kata, pengulangan pembahasan, atau bahasanya tidak sesuai Puebi. Nah itu kurang menghibur dan kurang nyaman untuk dibaca. Ini sebagai tantangan bagi saya sendiri agar buku yang diterbitkan itu bisa menghibur orang, tetapi sekalian menambah ilmu. Gitu. Selanjutnya, Coach. Nah, mengapa harus menggunakan batas waktu? Yang pertama, mensyukuri kesempatan terbaik. Bagaimanapun, kita tidak bisa menduga sampai kapan kita diberi kesempatan untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Sehingga ketika ada kesempatan terbaik untuk bisa mencurahkan manfaat bagi orang banyak, maka disyukuri. Salah satu mensyukuri itu tidak sekedar kita mengucapkan hamdalah, tetapi dalam urusan-urusan yang produktif, salah satunya adalah menuliskan apa yang manfaat yang bisa kita sebarkan kepada orang lain. Dan kesempatan terbaik ini kita diberikan kemudahan untuk menulis, untuk membaca, mata ini masih bisa mengamati, kemudian tangan masih bisa bergerak, kemudian masih bisa sehat, masih bisa duduk tegak, dan itu banyak sekali yang bisa kita syukuri, dan realisasinya adalah kita harus menjadikan rasa syukur ini bentuk terbaik gitu yang bisa kita persembahkan buat orang lain. Selain itu harapannya juga bisa bermanfaat dan barokah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghargai misi mulia penggagas menulis dalam 21 hari. Subhanallah ya, saya mendapatkan kesempatan terbaik ketika bisa bergabung di menulis dalam 21 hari dengan Hafasa. Terus terang, saya belum pernah menulis buku. Tapi kenapa penggagas bisa berani menggagas program ini dalam 21 hari, tentunya pasti sudah ada pengalaman berikutnya gitu. Terbukti dengan saya sudah gelombang ke 10 ya, 9-10 kemarin itu ya. Sudah banyak yang teman-teman lain yang sudah terdahulu menerbitkan buku. Pasti ini ada misinya. Biasanya kalau bahasa teman-teman saya, the power of kepepet. Kalau sudah dipepet dalam batas waktu tertentu, kekuatan itu muncul. Sehingga selain itu juga ya, bagi saya ketika ada penggagas, ketika ada coach gitu ya, itu bagi saya guru gitu. Guru itu tidak bisa dibayar dengan uang. Guru itu Masya Allah gitu, harus dihormati. Guru itu siapapun yang sudah memberikan ilmu kepada kita, dimanapun gitu ya, kita harus menghargai misi mulianya, sehingga batas waktu yang telah ditetapkan oleh guru gitu ya, guru kita itu perlu kita hargai dan realisasikan dalam usaha-usaha kita. Yang ketiga, Coach. Nah, batas waktu sama dengan aturan.
kita belajar untuk disiplin, bahwa kita mendapatkan batas waktu, tentunya ini merupakan aturan. Nah, sejauh mana kita bisa disiplin dengan apa yang sudah kita azamkan ya, kita pegang teguh di dalam hati ini untuk bisa menulis dalam batas waktu tertentu. Bismillah, mudah-mudahan bisa terjadi, dan insya Allah harapan pada saat ini akan terlaksana ketika yakin betul akan terlaksana dan terrealisir. Itu. Kemudian yang keempat, meluangkan waktu. Kalau bahasanya Coach Hari, meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang ya Coach. Meluangkan waktu, memang betul. Karena kalau mencari waktu luang tidak akan pernah ketemu. Terus terang saya juga full sekali gitu ya, ya mengurus anak-anak sekolahan, mengurus di rumah, mengurus pekerjaan yang lain. Tapi ini adalah manfaat terbaik ketika kita bisa mengukir dalam sebuah tulisan dan meluangkan waktu. Kemudian, Coach, memfokuskan urusan. Nah, ini lebih penting lagi. Kenapa? Biasanya kalau kita chattingan 2 jam, 3 jam, nggak kerasa. Tapi kalau suruh nulis gitu 1 jam aja udah puyeng, udah pusing gitu ya. Nah, disinilah kita memfokuskan urusan-urusan yang bermanfaat. Ketika kita punya rencana yang baik, salah satunya menulis. Yang lain dipending dulu. Jadi ada prioritas memfokuskan urusan yang terbaik di saat-saat yang memang sempit. Dan disinilah kita akan mendapatkan waktu dan bisa meluangkan waktu. Selanjutnya, Coach. Nah, sama ini, prioritas kepada hal yang baik. Karena kita tahu apa yang kita rasakan saat ini, hidup kita ini, kewajiban yang harus kita lakukan jauh lebih banyak daripada waktu yang Allah sediakan buat kita hidup gitu sebenarnya gitu ya. Sehingga harus ada fokus, harus ada prioritas dalam urusan-urusan yang baik. Meskipun kita punya kesempatan untuk istirahat. Istirahatnya juga dalam rangka ibadah. Kita punya kesempatan untuk mungkin rekreasi. Rekreasinya salah satunya ini, menulis, rekreasi pikiran kita agar kita terbuka pikirannya, alam pikirannya terbuka, karena bagaimanapun menulis itu harus banyak referensi, harus banyak buku, harus banyak diskusi, itulah yang membuat pikiran kita terbuka. Sehingga kita bisa memprioritaskan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang baik-baik. Selanjutnya silakan Coach. Ini yang terakhir adalah triknya ya. Ini trik yang sudah saya lakukan. Pertama, berusaha tertib mengikuti aturan main. Kalau tadi mungkin 21 hari, ya kita ikuti 21 hari. Kemudian memang harus ada coach-nya ya, harus ada pembimbingnya. Kemudian kalau aturan mainnya hari ini saya harus buat sinopsis. Hari ini saya harus buat judul. Kemudian besok sinopsis, besoknya lagi daftar isi, besoknya lagi selanjutnya itu sedapat mungkin kita mengikuti aturan. Karena setiap hari punya haknya. Ketika hak itu kita pakai untuk urusan lain, maka tertundalah urusan-urusan lain. Seperti itulah. Kemudian yang kedua, Coach, yang kedua menyiapkan waktu khusus. Setiap orang punya waktu khusus yang berbeda ya. Kalau saya waktu khususnya malam hari. Setelah aktivitas itu selesai semua, kadang ada rapat juga di malam hari, setelah rapat dilakukan itu, tetapi dengan mempertimbangkan fisik juga ya, karena bagaimanapun menulis kadang lupa, duduk terus, akhirnya fisik nggak bergerak. Jadi menyiapkan waktu khusus dan menyiapkan fisiknya juga. Kemudian yang ketiga, itu fisiknya bersamaan dengan energi khusus, memang karena memang meskipun pikiran yang bergerak ya, tetapi badan itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Kalau kita tidak menyiapkan energi khusus untuk ini, tentunya nanti akan kaku-kaku nih badan karena saking asiknya menulis gitu ya. Sehingga hak badan kita juga harus dipenuhi. Hak waktu kita, kewajiban-kewajiban kita juga harus dipenuhi. Jadi kita disiplin gitu. Selanjutnya, Coach, memperbanyak diskusi dan membaca. Memang ini salah satu syarat penulis buku, karena cara pandang setiap orang berbeda. Kemudian sumber-sumber juga harus diperbanyak, karena
memang kita membutuhkan banyak wawasan supaya buku yang kita tulis itu bisa diterima secara umum oleh orang banyak gitu. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya, Coach, yakin akan selesai pada waktunya. Insya Allah, ketika yakin dengan buku ini bisa selesai dalam 21 hari, insya Allah yakin selesai. Namun kalau masih ngambang-ngambang atau ragu-ragu, bisa jadi tidak selesai. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, Coach dan teman-teman atas waktunya. Jadi kita applause ya buat Coach Titi, luar biasa nih sharingnya untuk sore hari ini. Oke, sebelum tanya jawab kepada rekan-rekan yang lain, yang ingin saya tanyakan satu buat Kak Titi. Ya. Bagaimana sih metode di Hafasa menurut Kak Titi dalam menyelesaikan misi memiliki buku dalam 21 hari? Gimana, Coach? Yang pertama tadi keputus. Bagaimana menurut Kak Titi terkait metode yang diterapkan di Hafasa? Ya. Menurut saya, bagi saya pribadi sih cocok. Karena saya bisa mengikutnya setiap hari. Dengan satu hari kita sharing session gitu, kemudian kita laksanakan dalam satu hari itu cukup waktunya untuk menulis tugas-tugas, sehingga sambil saya bisa mengadaptasi kebiasaan. Seperti metode kita harus buat sinopsis dulu, padahal bukunya belum ada gitu ya. Nah itu bagi saya sebuah gambaran dan jalur yang pas gitu. Karena saya bisa kemana-mana kalau nggak pakai sinopsis itu. Bisa kemana-mana dan berkembang kemana-mana. Padahal saya butuh arahan yang jelas, buku saya mau ke arah mana gitu ketika ada sinopsis. Kemudian akhirnya mudah untuk berkembang menjadi daftar isi gitu. Dari daftar isi ya melaju terus ke tulisan-tulisan sambil terus dikoreksi. Gitu, Coach. Oke, makasih Kak Titi, sharingnya keren banget pada sore hari ini. Langsung saja kita open pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Ibu Kepala Sekolah. Ini Coach Arya. Oh, siap. Coachnya anak-anak saya ini hebat nih. Insya Allah. Sehat selalu, Ibu. Amin. Berarti udah terbitin buku ya? Alhamdulillah sudah. Boleh dong bertanya tentang triknya ya? Karena sampai sekarang ini, kalau boleh curhat, saya itu lebih nyaman menulis di blog. Ya. Kalau melihat tema-tema yang ada, saya itu lebih kepada anak muda lah kayak gitu. Cuman dalam hal mengaktualisasikan ide dan gagasan itu selalu buntu di maksudnya tulisan udah banyak tapi ingin jadiin judul buku tuh kayak nggak jadi gitu tuh. Nah itu kira-kira solusinya gimana ya, Ibu? Oke, ini ada pakarnya Coach Hari. Sama-sama ada pakarnya Coach Hari. Yang jawab mah Coach Hari nih. Nanti ketemu aja, bawa puyeng. Siap. Ayo, Terima kasih, Coach. Thank you. Coach Hari, saya dulu tanya jawab. Ya, punten. Sama, saya juga senang nulis banyak hal yang kecil-kecil gitu ya. Kemudian cuplikan-cuplikan. Nah, ini yang membuat saya bisa fokus adalah ketika memang pertama ada pendampingan sih ya, ada coaching. Nah, kedua fokus pada apa yang ingin kita kembangkan ke masyarakat gitu, ke orang lain. Apa yang harus orang lain terima dengan bacaan saya. Biasanya ketika sudah dibaca, orang itu tidak to the point, Ustadz Arya, jadi tidak to the point dengan apa yang kita inginkan. Tapi perlu bertahap gitu ya, menyampaikan dulu pembukaannya, kemudian fakta-fakta di jalannya gitu ya, kemudian baru menyampaikan kenapa Ustadz Arya bisa menggagas sebuah tulisan itu. Jadi bukan sekedar gagasan sebuah tulisan seperti itu, tapi latar belakangnya itu disampaikan dulu, data-datanya kenapa hal ini penting gitu, tentang kenapa pemuda ini penting harus begini gitu. Fakta-fakta di lapangannya disampaikan dulu, kemudian pengalaman terindah masa-masa muda itu seperti apa, dan itu nanti bisa fokus deh, seneng deh. Kayaknya nanti
Saya menunggu bukunya Ustadz Arya. Coach barangkali mau menambahkan. Oke, makasih Kak Titi. Bukunya launching insya Allah. Amin. Siap, terima kasih Coach. Ya, makasih. Jadi terkait dengan keinginan kita, terkadang manusia itu kan punya banyak keinginan ya, pengen nulis semuanya. Saya tidak usah menjawab, di sini ada Kak Ari yang fresh banget nih dari batch 15. Kak Ari, monitor, mungkin bisa sharing. Kak Ari juga di awal itu pengen nulis semuanya, tapi akhirnya memilih satu judul, oh ini judul yang pas buat saya. Kak Ari? Ya, ya. Siap, silakan. Minta tolong sharing ya, bagaimana menentukan judul. Baik, maaf nih baru gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, baru gabung udah ditodong sama Sari ini. Sebenarnya saya juga nggak pinter-pinter amat ya, cuman dulu memang saya hobinya sebenarnya bukan nulis ya, saya lebih banyak langsung gitu, langsung ngomong gitu ya, karena dulu saya memang pernah punya profesi saya terutama sebagai pemandu ya, pemandu lapangan gitu, untuk menerima kunjungan, memberikan informasi gitu ya. Jadi bahasa keren-kerennya ada humas gitulah, tapi disebutnya kalau di tempat saya tugas layanan informasi. Nah, saya itu dari dulu memang senangnya apa yang saya punya saya buka aja ya, berikan aja ke orang gitu. Biasanya saya selain langsung begitu, banyak yang nanya by chatting atau apa segala macam, otomatis kan saya juga menjelaskannya dalam bentuk tulisan. Nah itu saya kalau menjelaskan seperti itu bisa totalitas tuh, ngomong banyak gitu ya, panjang lebar gitu. Tapi giliran memang untuk menulis khusus mesti mikir 1 kali 2 kali lagi gitu, karena harus ada pembukanya, terutama menulis buku. Memang saya udah biasa nulis, tapi biasanya saya lebih banyak ke penulis berita. Saya sebenarnya dulu di instansi tempat saya bekerja itu adalah saya penulis berita. Jadi setiap ada kegiatan saya yang melaporkan gitu, melaporkan beritanya apa. Jadi kayak Detikcom lah ya, seperti itulah di instansi saya. Saya dulu yang lebih sering menulis berita. Kemudian lanjut akhirnya menulis hal-hal yang untuk memasyarakatkan ilmu yang selama ini mungkin menjadi momok ya. Saya itu bekerja di nuklir, jadi di Badan Tenaga Nuklir Nasional. Jadi kan nuklir itu kalau buat masyarakat umum itu merupakan sesuatu yang menakutkan. Nah itu disitulah peran saya untuk menjelaskan bahwa nuklir itu tidak berbahaya, seperti itu. Nah, pas begitu ada diklat atau pelatihan ini saya pikir saya kesempatan nih supaya lebih jauh lagi mengenalkan itu. Jadi saya niatnya tadinya mau mengembangkan tulisan saya yang di sebagai bagian dari artikel majalah-majalah itu mau saya kemas jadi buku gitu ya. Tapi ada tantangannya nih, cuma 21 hari, saya bingung juga ya. Apalagi katanya Coach Hari, kalau Kak Ari mau menyebutkan ini harus ada narasumbernya, terus mesti menggali lagi lah. Wah lama, nggak akan mungkin selesai dalam 21 hari, saya pikir begitu kan. Akhirnya saya kasih tiga opsi, saya kerucutkan jadi 3 opsi. Coach Sari tolong pilihkan mana judulnya yang sebaiknya saya buat dulu, saya tulis dulu. Yang ini tentang ini, yang ini tentang ini. Nah, akhirnya Coach Sari membantu memilihkan gitu. Dan saya pikir-pikir, kayaknya ini dulu lebih mudah gitu, karena itu tidak perlu saya gali dari orang-orang, itu ada dalam diri saya sendiri. Jadi judul itu berkembang karena ada di dalam diri saya sendiri, jadi saya cukup menggali diri saya sendiri gitu. Apa mau saya, apa ini saya gitu. Akhirnya saya mengerucutkan memilih judul yang saya ambil saat ini gitu. Nah itu juga perlu
tantangan. Sebenarnya saya udah ngebut ya, tapi ya karena kita bukan cuma nulis buku aja, banyak kegiatan di luar lain, udah gitu di rumah juga, kegiatan apa keluarga dan sebagainya. Ya akhirnya masih sampai 21 hari ini belum selesai banget sih, tapi insya Allah kan saya kebut gitu. Saya kebut minimal lebih dari target dikit aja gitu. Itulah itu mungkin yang bisa saya sampaikan buat sharing ya. Sebelumnya salam kenal buat teman-teman semua. Saya mungkin paling muda di sini ya. Junior karena lulusan batch terakhir nih. Terima kasih. Kalau saya berarti masih tamu ya, Coach. Bergabung ya. Ya begitu aja. Boleh ada feedback nggak, Coach? Terutama ke Coach Hari yang udah membuat saya makin bersemangat. Siap. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, boleh ada feedback nggak? Silakan. Terima kasih jawaban dari kakak ya di sini mah ya. Ya. Ya, muda. Tua juga kakak ya. Begini Coach, biasanya yang saya tahu kan saya juga kenal sama KMO ya, yang komunitas menulis online, kemudian juga kebetulan teman saya itu, beliau itu sudah jadi penulis beneran, kalau saya kan penulis bohongan. Namanya Mas Tendi Murti. Beliau punya banyak terbitan buku, cuman saya juga sering menyampaikan apakah benar Coach bahwa makin tulisan seseorang itu menggambarkan karakter apa ya maksudnya tuh karakter saya nggak tahu kata-kata yang tepat tuh apa, cuman nah itu bisa menyimpulkan seperti itu tuh gimana Coach? Saya tuh kan karakternya tuh pengennya tuh pemuda banget gitu ya, yang segmentasinya pemuda. Nah, menemukan jati diri tulisan saya itu supaya lebih terarah, fokus dan mengena, itu harus seperti apa gitu, Coach? Syukron, Coach. Oke, makasih Coach Arya. Dan ini salah satu kelebihan di kelas Hafasa. Sebelum masuk ke kelas, kita ada asesmen karakter. Kita harus tahu dulu kita itu sebenarnya tipikalnya seperti apa sih. Jadi ini yang tidak dilakukan di tempat yang lain ya. Kalau di Hafasa kita harus tahu dulu, oh saya ini tipikal orang yang taktis. Oh saya ini tipikal orang yang suka detail. Oh saya ini tipikal orang yang tidak suka bertele-tele. Nah, dari situ kita akan memberikan beberapa contoh-contoh untuk gaya bahasa. Nah, nanti si A dan si B itu bisa berbeda. Tujuannya sama, tapi penyajian ke dalam kalimat itu bisa berbeda-beda. Jadi kalau di kelas Hafasa hari pertama itu adalah asesmen karakter, mengenali siapa diri kita. Setelah kita tahu siapa diri kita, baru kita akan melangkah kira-kira buku apa yang akan kita tulis ke depannya. Semoga terjawab ya, Coach Arya. Syukron, Coach. Masya Allah, menginspirasi banget. Siap, makasih. Kita lanjut di kolom chat ada pertanyaan. Oke, makasih sharing dari Kak Ari nih. Semangatnya luar biasa. Komunikasinya itu sampai tengah malam pun tetap lanjut tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada di kolom chat dari Kak Irdiana. Izin bertanya untuk Bu Titi, boleh minta sharing pengalamannya Bu? Bagaimana do don'ts and tips menuangkan ekspresi ke dalam tulisan bagi pemula? Silakan. Terima kasih. Insya Allah Bismillah menjawab. Sepertinya sebagian kecil sudah dijawab oleh Bu Ari tadi, bahwa menuangkan ekspresi dan perasaan itu bisa dirasakan juga oleh kita dan kita bisa lancar menulisnya ketika itu kita alami. Jadi tidak ngarang, apalagi copy paste gitu ya. Jadi semua yang kita tuangkan adalah yang kita alami atau yang pernah kita pikirkan atau yang pernah kita saksikan gitu. Jadi lebih bagus sih yang kita alami gitu ya, sehingga kata demi kata itu bisa terangkai dengan baik gitu, karena memang kita benar-benar mengalaminya, sehingga tidak kebingungan mencari kata-kata gitu ya. Dan itu mungkin ada keterampilan khusus ketika kita mengalami sesuatu yang terjadi, misalnya ya kejadian rekreasi
atau kejadian dimanapun kita berada gitu ya, mungkin yang kita perhatikan bukan dari sisi senangnya saja, tetapi lingkungan sekitarnya kita perhatikan. Jadi kemampuan memahami medan kita perhatikan, dan itu bisa menjadi satu tambahan kata-kata dan kalimat yang bisa orang jadi tergambar gitu ya. Jadi medan, gambaran, kemudian situasi, dan yang lain-lainnya selain dari yang kita fokuskan dalam urusan tulisan kita itu tergambar juga dalam cerita kita gitu, sehingga orang bisa ikut hanyut dalam kisah itu. Kan tidak selamanya kalau kita to the point orang bisa memahami gitu ya. Jadi kemudian yang kedua, berpikir dari sudut pandang orang lain, itu yang memang PR juga bagi saya. Tetapi mencoba untuk belajar seperti itu, ketika kita membaca lagi tulisan kita, ini orang lain bisa memahami enggak tulisan dengan bahasa seperti ini, sehingga kita diskusi lagi, dan dengan bahasa-bahasa yang sederhana tapi bisa difahami oleh banyak orang, itu butuh keterampilan khusus. Jadi membaca kembali apa yang sudah kita tulis, apakah tulisan ini bisa dipahami orang atau tidak. Jadi menulis dengan sudut pandang orang. Nah, itu yang kedua. Itu mungkin sedikit tips dari saya. Oke, thank you Kak Titi, sharingnya luar biasa nih. Semoga terjawab ya. Oke, kita lanjut. Masih adakah di sini? Oke, ini dari Kak Vita. Izin bertanya, secara global bukunya Bu Titi menjelaskan tentang apa? Oh ya, tadi ini baru tips trik menulis ya, belum membahas isi buku. Silakan. Iya. Perlu membahas isi buku juga. Ya, silakan di-share bukunya Kak Titi. Buku saya itu, pertama, judulnya saya dapatkan ketika saya sedang berwudu. Jadi saya bingung judulnya apa, saya ingin mencurahkan secara umum tentang parenting sebenarnya. Tetapi bagaimana supaya orang bisa tertarik ya. Akhirnya saya mendapatkan judul Better with Bitter. Jadi menjadi lebih baik dengan bitter, dengan kepahitan. Tentunya orang bisa menjadi baik setelah diuji kan ya. Tidak mungkin tiba-tiba orang bisa menjadi lebih baik gitu tanpa ujian. Tentunya semua orang dengan berbagai macam ujian, dia akan menghadapi ujian yang berbeda-beda. Tapi secara umum dalam buku tersebut digambarkan, pertama memang saya menggambarkan tentang kehidupan keluarga yang ideal ketika kita baru mau masuk bahtera keluarga, kemudian indahnya ketika pernikahan, segala pernik-pernik yang ada di dalam pernikahan dan lain-lain. Dilanjut lagi secara bertahap, bagaimana situasi selanjutnya setelah kondisi ideal di dalam rumah tangga. Kemudian data-data, kenapa ada ya, saya mengajak, ayo kita lihat kantor statistik gitu. Kantor statistik itu kenapa gitu. Pada dewasa ini, keluarga muda banyak memutuskan berpikir pendek sehingga berhenti di tengah jalan. Ini juga saya alami ketika saya ada di dunia pendidikan ya. Banyak yang single parent dan kasihan sekali gitu kondisinya ketika harus single parent. Dan ini berdampak sekali pada kehidupan selanjutnya, karena peradaban suatu bangsa itu akan baik ketika peradaban di rumahnya itu baik sebenarnya ya. Idealnya ingin ke arah sana, tetapi saya baru bertahap menuju memahami bahwa orang itu harus memandang berpikir lebih panjang lagi ketika dia ingin berkeluarga. Pastilah ada permasalahan, pastilah ada bitter itu gitu ya. Bitternya digambarkan seperti apa, sampai sedetail-detailnya permasalahan rumah tangga, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja, karena saya sendiri mengalami saat saya tidak bekerja dan saat saya sudah bekerja gitu ya, permasalahan-permasalahan yang ada, dan itu dicurahkan di situ, dan harapannya masalah secara umum yang bisa dipahami oleh orang banyak gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengambil solusinya ketika saya menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Dan selanjutnya saya gambarkan tentang bagaimana cara kita bisa mengambil manfaat dari segala yang bitter itu, segala permasalahan yang ada. Kemudian arahan-arahan bagaimana supaya kita bisa bijak dalam menghadapi permasalahan, karena hidup ini kan nggak lama, jangan sampai disia-siakan begitu saja gitu ya. Memanfaatkan, mengajak bersama-sama bersyukur bahwa kita punya
kesempatan terbaik untuk hidup, berkeluarga, ya, dan bisa memanfaatkan keluarga model apapun, keluarga jenis apapun harus bisa menjadi keluarga yang berhasil dan bisa selamat sampai nanti di akhirat. Dan terakhir ya saya tutup dengan puisi. Kebetulan ada puisi suami saya di dalam buku itu, sekalian sambil menambah khasanah di situ supaya buku itu bisa lebih bercerita. Intinya seperti itu, mengajak teman-teman introspeksi terhadap permasalahan yang dihadapi ketika mendapatkan masalah. Selama ini solusinya seperti apa gitu? Apakah solusinya itu menyelesaikan atau tidak gitu? Jadi saya ada kolom-kolom gitu di beberapa judul sehingga kita bisa real tuh apa yang sudah kita hadapi dan kita selesaikan. Kurang lebih seperti itu, barangkali Coach Hari mau menambahkan. Ya, udah cukup sih, udah komplit banget dari Oke, dan sebagai informasi, 3 penanya pertama itu akan mendapatkan free untuk kelas di batch 16 ya. Masya Allah. Maria, terus Kak Vita dan Kak Irdiana ya tadi ya. Nanti silakan japri ke saya nomor WA-nya. Itu saya sudah kirim nomor WA di kolom chat ya. Sampai ketemu di batch 16 untuk 3 penanya pertama. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini dari Kak Afiatun. Bagaimana tips-tips agar ketika kita mau mulai menulis itu dengan mudah memunculkan ide-ide brilian, sebuah ide yang mudah kita tuangkan dalam tulisan. Terima kasih Bu Titi. Silakan. Ya, bismillah. Kadang kita punya ide di mana saja. Ketika kita lagi duduk, ketika kita lagi masak, ketika kita lagi nyapu, ketika kita lagi ngobrol sama orang lain. Jadi saya pernah mendengar dari seorang ustadz ya, dulu sekali waktu saya kuliah. Beliau pernah menyampaikan, dan itu masih tertanam dalam pikiran saya, bahwa segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita, itu pasti ada hikmahnya. Meskipun menurut kasat mata kita biasa saja. Oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan orang, berhadapan dengan situasi, diambillah itu sebagai hikmah. Dan hikmah itu bisa tertanam dalam pikiran kita sehingga bisa meluncurlah kreasi-kreasi di dalam tulisan kita. Selain itu juga memang sekarang sangat dimudahkan ya untuk searching, asal jangan terlalu copy paste gitu ya. Searching ilmu, kita baca lah ya narasi-narasi orang-orang yang penulis, narasi-narasi orang yang mungkin lebih memahami ilmu gitu ya. Itu banyak sekali kemudian orang yang dipastikan gitu ya, lebih paham terhadap ilmu yang bermanfaat dan benar gitu ya, sumber-sumber yang benar gitu ya. Nah, itu penting. Kemudian ya dekat dengan Al-Quran, ya Al-Quran itu kisah isinya, dan banyak kalau bagi yang muslim ya, sebagian besar dari isi Al-Quran itu kan sejarah ya, dan sejarah itu akan berulang. Kalau kita mungkin ya, Ibu dan Bapak sini sering khatam Quran, tapi apakah sudah khatam terjemahnya atau belum gitu ya. Mungkin kita bisa mulai dari sini. Dengan terjemahan itu ceritanya luar biasa dan hikmahnya luar biasa, bisa menjadi pedoman kita. Dulu saya pernah menulis dan mengarang bebas ya ketika waktu masih kuliah gitu, menulis hikmah-hikmah bebas aja sesuai dengan apa yang saya pahami gitu ya. Tapi ketika melihat tafsir Quran, wah jadi minder. Ternyata kandungan makna di dalam Al-Quran itu luar biasa. Jadi janganlah bosan untuk berhenti belajar dengan bersama-sama orang yang lain gitu ya. Karena mengkaji, mentadaburi Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu itu tidak akan habis kita raup selama hidup kita. Jadi manfaatkanlah waktu kita dan sempatkanlah, luangkanlah waktu untuk mencari ilmu. Dan meskipun sedikit, sebentar, tapi itu jauh lebih baik ketimbang banyak tapi jarang-jarang. Itu saja, Coach. Oke, thank you Kak Siti. Luar biasa sharingnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Amina. Izin bertanya, Ibu, bagaimana cara kita meyakinkan kalau kita bisa menulis, kalau kita bisa untuk menulis, nggak pede. Jadi mungkin untuk meningkatkan kepercayaan diri ya. Silakan Bu. Iya. Silakan Kak Titi. Iya. Sebenarnya banyak diskusi ya. Nanti diskusi aja Bu Aminah, kayaknya ke saya, ini kayaknya Aminah teman saya deh. Enak deh kalau diskusi. Jadi ya memang berawal dari bersyukur tadi ya. Mensyukuri apa yang sudah
sudah kita alami selama ini, kemudian kita tuangkan dalam sebuah tulisan, sehingga apa yang kita lakukan saat ini itu lebih baik daripada sebelumnya. Harapannya itu seperti itu loh. Kita tuh harus menghargai apa-apa yang sudah kita lakukan, gitu. Istilahnya untuk pribadi nih ya. Jadi mensyukuri itu menghargai apa-apa yang sudah kita lakukan, sehingga meningkatlah kualitas kemampuan kita. Berbeda dengan kalau kita tidak menghargai atau tidak mensyukuri, kita tuh sudah melakukan banyak hal loh. Bu Aminah tuh sudah, ini Bu Aminah itu guru, sudah melakukan banyak hal loh untuk memotivasi anak-anak misalnya ya. Tetapi sayang gitu, apa yang dilakukan itu jarang tertulis gitu. Padahal Bu Aminah itu sudah banyak memotivasi anak-anak supaya semangat, supaya anak-anak itu senang, supaya anak-anak itu suka gitu ya. Dan itu sayang ketika tidak dituliskan dalam bentuk tulisan, diabadikan dalam sebuah file. Ketika diabadikan, oh saya ternyata mampu gitu. Jadi kita bisa mengukur kemampuan kita untuk menulis. Selanjutnya kita bisa mempertajam kemampuan ini dengan menulis. Bahan-bahannya sudah ada nih, bahan-bahannya mendidik anak sudah ada, kerangkanya sudah ada, tinggal kita kemas dalam diskusi-diskusi, baca buku, teknis menulis buku, dan lain-lain. Sebenarnya potensinya sudah besar Bu Aminah sebagai guru, tinggal mensyukuri atau menghargai apa yang sudah kita lalui dengan dalam bentuk tulisan, itu saja. Coach? Ya, thank you Kak Titi sharingnya. Ya, sami-sami. Ini dari Kak Yanti, Ibu lebih mudah menulis fiksi atau non fiksi? Fiksi ya. Itu aja. Langsung terjawab ya. Langsung terjawab. Silakan satu pertanyaan lagi sebelum kita closing untuk sesi sore kali ini. Ada yang mau open mic? Ini luar biasa sharing dari Kak Titi. Oke, silakan Kak Dewi Pujiati. Mohon maaf, boleh tidak open cam ini? Nggak apa-apa, silakan. Sesi lagi nih. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sharingnya Bu Haja Titi. Ya Allah, terima kasih nih. Gitu. Pertanyaan saya tadi terkait dengan yang sudah dipaparkan gitu. Untuk penetapan, bahwa masalah ini atau istilahnya topik ini atau tema itu ya yang kita pilih sehingga mau kita angkat menjadi satu bahan tulisan, kira-kira itu pertimbangan yang lebih besarnya untuk penentuannya yang seperti apa Bu? Mohon tipsnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab langsung, Coach ya. Silakan. Ya, Bu Dewi, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Dew. Sebenarnya topik yang paling utama kita pilih adalah yang paling kita kuasai. Data-datanya kita punya, kemudian pengalamannya paling mengesankan bagi kita. Dan kita tidak ingin bahwa pengalaman itu hilang begitu saja, dan kita punya keinginan bahwa pengalaman itu bisa bermanfaat buat orang lain, sehingga patut kita abadikan dalam sebuah tulisan yang paling lengkap kita kuasai. Seperti itu yang saya rasakan seperti itu Bu Dewi. Ya, terima kasih banyak. Sami-sami. Pokoknya berarti yang paling menarik ya. Jadi hati yang juga. paling kita. Hati juga gitu. Paling kita kuasai. Oke, thank you Kak Titi. Dan kalau di kelas sendiri itu masuk di materi hari kedua ya. Pertanyaannya why, alasannya dulu. Kenapa kita harus menulis buku itu? Oke, Kak Titi, karena keterbatasan waktu, ya siap. Saja kita closing ya. Closing dari Kak Titi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang bebas nih, Coach. Satu manfaat yang terbaik dari menulis adalah bersyukur. Bersyukur kita masih diberikan kemampuan untuk
bisa berpikir. Setiap orang bisa berpikir kreatif, insya Allah. Hanya mungkin momennya dan kemauannya belum dikeluarkan. Sehingga bersemangatlah untuk menulis dan mencurahkan kemanfaatan buat orang banyak, itu sebagai salah satu rasa syukur kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak dan bisa menjadi amal jariah. Seperti doa yang tadi di chat tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Titi, luar biasa sharingnya pada sore hari ini. Dan semoga niatan buku keduanya ya segera bisa terwujud. Amin. Targetnya bulan Maret udah harus tayang ya. Ini kejar tayang juga, kejar setoran juga. Dan mudahkan sehingga bisa dengan mudah menebar manfaat melalui tulisannya. Oke, rekan-rekan sekalian, akhir kata saya mewakili dari tim Hafaz Academy. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di next pertemuan di free webinar berikutnya. Insya Allah hari Kamis ada bedah buku. Bukunya Bunde dan Kak Leli, dan di hari Minggu ada bedah bukunya Kak Hesti. Jadi insya Allah banyak sharing dari para penulis-penulis hebat di Hafaz Academy. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.